Ratusan rumah warga di Klitren, Gondokusuman Kota Yogyakarta tergenang air. Kunjungi Kampung Cyber, Raja dan Ratu Belanda membeli oleh-oleh batik khas Kampung Cyber. Salam Indonesia. Pemirsa, selain dua berita utama tadi, sejumlah informasi aktual dan merakyat di Yogyakarta serta Jawa Tengah juga akan kami hadirkan ke depan Anda. Bersama saya, Agi Ardian. Dan saya Malia Miftah. Inilah seputar Jogja selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, hujan deras yang terjadi di kota Yogyakarta Rabu sore menyebabkan ratusan rumah tergenang banjir. Sementara itu, satu rumah warga di bantaran Sungai Winongo longsor setelah talut sungai tersebut longsor. Hujan deras yang terjadi di kota Yogyakarta menyebabkan ratusan rumah warga di Klitren, Kelurahan Gondokusuman, Kota Yogyakarta tergenang air setelah dinding penahan air Sungai Belik jebol. Peristiwa yang tidak terduga tersebut menyebabkan kerugian besar karena derasnya air setinggi 60 cm yang masuk ke rumah warga sempat menyeret perabotan yang ada di dalam rumah. Ada suara kuyuk gitu aja. Saya tahu-tahu langsung air keluar masuk ke sini semua. Ini berapa? Padahal ini berapa nih Mas? Panjangnya berapa Mas yang ambil? 5 meter. 5 meter. Tingginya sekitar berapa ini Mas? 2 sampai 3 meter. Ini begitu air masuk semua. Sementara itu, satu rumah warga di Jelagran Pringgon Kusuma, Kota Yogyakarta alami kerusakan serius setelah talut Sungai Winongo yang berbatasan langsung dengan bangunan rumah tersebut longsor. Bangunan yang terdiri dari satu kamar tidur, dapur, dan kamar mandi tersebut longsor masuk ke sungai sedalam sekitar 20 meter. Meski tidak sampai menimbulkan jatuhnya korban, namun pemilik rumah mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Saya pas di dalam, pas bikin kopi, tahu-tahu dengar mabruk, saya kabur keluar. Tapi saya ingat, oh pasti roboh. Saya kembali lagi, saya foto-foto. Ya udah, jadi terus kita laporan ke RT laporan ke BPBD. Dari ada respon BPBD dari siang itu sampai malam tadi, Lurah koordinasi dengan BPBD untuk evakuasi atau perobohan. Sementara itu, BPBD bersama relawan akan menutup dengan terpal lokasi talut longsor agar kerusakan tidak semakin parah. Selain itu, warga masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga diminta untuk tetap waspada khususnya saat hujan turun. Kondisi yang paling parah menurut kami ada di talut ambrol dan pembatas sungai yang jebol. Jadi terutama untuk pembatas sungai yang jebol ada sekitar lebih dari 130 rumah terendam air. Meskipun itu cepat, jadi hanya selang 3 jam air sudah kembali surut, tapi yang ada kerugian yang cukup besar pada masyarakat. Haryatmaja, Jogja TV. Diguyur hujan lebat, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Temanggung Rabu sore digenangi banjir. Bahkan banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Ya, kondisi tersebut diperparah dengan drainase yang tidak berfungsi dengan baik. Inilah video amatir yang diabadikan warga saat air bah masuk ke rumah warga di Desa Jurang, Temanggung. Selain masuk ke rumah warga, intensitas hujan yang tinggi dan banyaknya debit air dari luapan saluran drainase membuat air dengan cepat menyebar dan menggenangi sejumlah ruas jalan di Temanggung. Dari sejumlah ruas jalan yang tergenangi air, kondisi terparah terjadi di 2 titik, yakni di depan pom bensin Bulu dan di Pandean, Temanggung. Di 2 lokasi tersebut genangan air mencapai 10 cm lebih dan menggenangi seluruh badan jalan. Menurut keterangan warga, kondisi ini selalu terjadi setiap hujan turun dengan intensitas tinggi. Kalau banjir itu sudah mulai setiap tahun itu setiap musim hujan. Kalau terjadi hujan lebat itu airnya mesti ke jalan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Temanggung, Joko Prasetyo mengatakan, selain intensitas hujan yang tinggi, drainase yang tidak berfungsi dengan baik semakin memperparah keadaan. Drainase tidak bisa menampung air hujan hingga akhirnya meluap dan menggenangi jalanan hingga rumah-rumah warga. Karena banjir itu kenapa?
banjir apapun yang terjadi memang intensitas hujan tinggi. Yang kedua, ke depan memang harus kita pantau, kita pelihara, kita pastikan saluran irigasi di Kabupaten Temanggung bisa berjalan maksimal untuk menampung curah hujan yang tinggi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun banjir sempat membuat lalu lintas terganggu. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Ahmad Farizal, Jogja TV. Pemirsa, Wapres Ma'ruf Amin tinjau progres pembangunan Pasar Klewer, Solo. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya. Penghargaan ini tidak jatuh dari langit, namun reputasi yang dibangun puluhan tahun dengan tetap bertahan menjadi yang terbaik. Emco berubah yang biasa menjadi luar biasa. Bagi Anda yang menderita sakit ambeien atau wasir, segera berobat ke Enggal Dangan dari ambeien stadium 1, ambeien stadium 2, ambeien stadium 3, dan terakhir ambeien stadium 4. Dengan berobat ke Enggal Dangan, ambeien Anda akan terobati. Pengobatan alternatif Enggal Dangan juga mengobati kanker, katarak, prostat, diabetes, dan penyakit lainnya. Dengan metode penyembuhan mematikan akar penyakit, melalui titik meridian akupuntur, serta menggunakan ramuan leluhur yang dikombinasikan dengan ramuan Cina, akan mengobati penyakit kronis Anda tanpa operasi. Jangan ragu untuk berobat ke Enggal Dangan, karena kami memberikan bukti, bukan janji. Kunjungi kami di pengobatan alternatif Enggal Dangan di Jalan Jogja Solo KM 17, Pamukti Baru RT 4, RW 2, Tlogo Prambanan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Seputar Jogja. Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapat penghargaan Para Samya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana dari Universitas 11 Maret UNS Surakarta. Ya, penghargaan diberikan langsung oleh Rektor UNS Profesor Jamal Wiwoho. Bertepatan dengan peringatan Disnatalis UNS ke-44 di Auditorium GPH Haryo Mataram. Penghargaan Para Samya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana diberikan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam sidang Senat Terbuka peringatan Disnatalis UNS ke-44 di Auditorium GPH Haryo Mataram UNS. Penghargaan ini diberikan kepada orang nomor 2 di tanah air karena sumbangsihnya dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Dalam kesempatannya, Ma'ruf Amin mengajak UNS agar dapat turut berkiprah dalam pengembangan ekonomi nasional, khususnya ekonomi syariah. Menurut Ma'ruf Amin, hadirnya ekonomi syariah dapat memberikan maslahat bagi seluruh masyarakat. Dan sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar, Indonesia sudah seharusnya menjadi pemimpin dunia dalam hal ekonomi dan keuangan syariah. Memiliki semangat untuk berkompetisi, cinta tanah air, berakhlak mulia, atau berakhlakul karimah. Oleh karena itu, melalui perayaan Disnatalis ini, saya mengharapkan agar UNS dapat turut menjadi agen penting di dalam menciptakan SDM unggul tersebut. Saya juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Rektor dan seluruh sivitas akademika UNS yang pada hari ini memberikan penghargaan Para Samya Anugraha Dharma Krida Upa Baksana kepada saya. Selain itu, Ma'ruf Amin juga berharap Disnatalis bukan hanya menjadi kegiatan rutinitas tahunan, melainkan juga dimaknai untuk melakukan refleksi atas apa yang sudah dicapai dan yang belum tercapai, serta apa yang akan menjadi tujuan. Heru Kristianto, Jogja TV.
Usai menerima anugerah Dharma Krida Upabaksana dari UNS, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin Rabu sore mengunjungi Pasar Klewer Solo. Ya, selain meninjau pembangunan Pasar Klewer Timur, Wapres juga berinteraksi dengan para pedagang. Bersama sejumlah pejabat seperti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun, dan Wakil Wali Kota Solo Ahmad Purnomo, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mengunjungi Pasar Klewer Solo. Wapres langsung meninjau progres pembangunan Pasar Klewer Timur yang dibangun ulang dengan dana APBN 2020 oleh Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR. Usai melakukan peninjauan, Wapres juga berkeliling di Pasar Klewer sebelah barat dan berinteraksi dengan para pedagang. Wapres pun meminta agar seluruh pedagang bisa menjaga kebersihan pasar. Wakil Wali Kota Surakarta Ahmad Purnomo yang turut mendampingi Wapres Ma'ruf Amin mengatakan tidak banyak pesan yang disampaikan Wakil Presiden, namun Ma'ruf Amin meminta agar proyek tersebut bisa selesai tepat waktu. Anak-anak tadi yang naik ya cuma tanya kepada pedagang, melihat keadaan Pasar Klewer. Hanya kepingin melihat Pasar Klewer yang terkenal di Solo karena Pak Wapres banyak nek urung neng Solo, urung berkunjung Klewer, urung neng Solo ya gitu. Tadi sempat belanja nggak Pak? Tidak sempat, tidak ada waktu. Hanya menanggapi bertanya kepada para pedagang. Heru Kristianto, Jogja TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, kunjungi Kampung Cyber. Raja dan Ratu Belanda membeli oleh-oleh batik khas Kampung Cyber. Iya, tetaplah bersama kami. Pengobatan alternatif Batara. Spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Klewer Bantul Kota, siap mendukung Pilkada Bantul tahun 2020 yang damai dan bermartabat. Salam seduluran salawasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polri, yes. Klester, jaya. Dari Klewer Bantul Kota mendukung terciptanya situasi yang kondusif di Bantul. Klester, no anarkis. Klester, no kriminal. Klester, no narkoba. Polri, yes. Klester, jaya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Jogja. Usai bertemu dengan Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Raja dan Ratu Belanda menyambangi salah satu destinasi wisata unik di kota Yogyakarta, yakni Kampung Cyber. Iya, di Kampung Cyber, Raja Willem Alexander bersama Ratu Maksima membeli oleh-oleh berupa batik Taman Sari yang merupakan batik khas Kampung Cyber. Raja dan Ratu Belanda menyambangi salah satu destinasi wisata unik di kota Yogyakarta, Kampung Cyber.
Di kampung yang ada di RT 36 RW 09 Kampung Taman Patehan Keraton Yogyakarta tersebut, Raja Willem Alexander bersama Ratu Maksima bertemu dengan pengelola dan berdialog dengan para pelaku usaha kreatif di Kampung Saibar. Tak hanya itu, Raja dan Ratu Belanda ini juga membeli oleh-oleh berupa batik Taman Sari atau batik khas Kampung Saibar. Agak agak ini keringatnya masih keringat dingin. Jadi baru saat ini saya mengalami betul-betul bangsawan dari Belanda itu pesan batik saya. Jadi ya luar biasa sekali. Ini sampai saya nggak bisa berkata-kata karena masih deg-degan. Tapi terima kasih untuk teman-teman. Di sini rencana kemarin 20, tapi ini tadi dengar ada perubahan sekitar 35 menit di sini. Harapannya Mas dengan kedatangan ini apa Mas dari Kampung Saibar ini? Ya harapannya sih kita ingin menyampaikan pesan ya, bahwa di kampung sekecil ini bisa internet itu bisa membawa manfaat, membawa perubahan bagi warga dan lingkungan sekitar menjadi lebih baik lagi. Meski kunjungan Raja dan Ratu Belanda di Yogyakarta mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian maupun dari Pas Pampres, namun tidak mengganggu aktivitas wisata dan warga di Kampung Taman. Our king and our queen. Are you already know that your king and your queen will come here? Yes, before? we knew. Yeah. Yes. And have you met them before? No. No. After you see them. What you feel? Directly, what do you think? They're so beautiful. Yeah, I feel so honored to be so close to them. Yeah. Kampung Saibar merupakan kampung di tengah kota Yogyakarta yang seluruh warganya menggunakan internet, terutama untuk keperluan usaha mereka di bidang kerajinan dan industri kreatif. Kunjungan ke Kampung Saibar ini dilakukan usai Raja dan Ratu Belanda bertemu Sultan Hamengkubuwono X beserta permasyuri dan keluarga Keraton Yogyakarta. Haryatmaja, Jogja TV. Dan kini kami sampaikan informasi cuaca berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Esok hari cuaca di seluruh kabupaten kota di DIY diprediksi hujan ringan dengan suhu 24 hingga 32 derajat Celcius. Sementara itu pemirsa, sebagian wilayah Jawa Tengah, Purworejo, Klaten, dan juga Solo diperkirakan hujan ringan. Magelang hujan sedang, sementara Sukoharjo berawan dengan suhu keseluruhan 24 hingga 32 derajat Celcius. Dan pemirsa, informasi cuaca tadi sekaligus mengakhiri seputar Jogja edisi kali ini. Sesaat lagi akan hadir warta advertorial dan dilanjutkan dengan Pak Wartos Ngayogyakarta. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan salam Indonesia. Termasuk rumit atau sedang atau ringan permasalahan-permasalahan disabilitas yang bisa dipelajari untuk perempuan, banyak hal tentang dunia disabilitas khusus untuk perempuan dan anak gitu. Selama SMA itu kalau teman-teman biasanya anak muda SMA kan juga gaul ya. Bahwa saya harus bermanfaat kapanpun dan dimanapun saya berada, apapun kondisinya. Sejak pagi, anak-anak ini sudah duduk berderet di sepanjang jalan dengan mengenakan busana Jawa serta membawa gunungan. Tahun ini Ngayog Jazz menyapa masyarakat Yogyakarta dengan mengusung tema Wani Ngejazz Luhur Wekasane. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 menerima kedatangan Raja Belanda Willem Alexander yang didampingi sang istri, Ratu Maksima Surikueta Ceruti.
Ditemani GKR Hema serta putra-putri dan menantunya, Sri Sultan menyambut Raja Belanda di Keraton Yogyakarta pada Rabu 11 Maret. Rombongan kedua raja kemudian memasuki Gedong Jene untuk melakukan pembicaraan tertutup. Sekitar setengah jam pembicaraan usai dan dilanjut foto bersama serta tukar-menukar cindera mata di depan Gedong Jene. Setelahnya Sri Sultan mengajak rombongan Raja Belanda menyaksikan penampilan Beksan Lawung Ageng karya Sri Sultan Hamengkubuwono pertama di Bangsal Kencana. Dalam kunjungan kali ini Raja Belanda ditemani dengan 5 menteri, perwakilan pebisnis asal Belanda, serta wartawan berbagai media asal Belanda. Usai menyaksikan tarian, rombongan melakukan santap siang di Bangsal Manis. Ditemui usai kunjungan Raja Belanda, Sri Sultan mengatakan pembicaraan dengan Raja Willem hanya sebatas ngobrol biasa saja. Raja Willem mengungkapkan jika kunjungan kali ini merupakan kunjungan keduanya ke Yogyakarta. Jika kunjungan pertamanya Raja Willem yang masih bergelar pangeran serta hanya mengikuti sang ibu, Ratu Beatrix, kali ini ia datang sebagai raja. Disinggung mengenai pengembalian keris Pangeran Diponegoro oleh Raja Willem kepada Indonesia, Sri Sultan berpendapat hal tersebut merupakan upaya yang baik. Sri Sultan pun tidak mempermasalahkan jika nantinya keris disimpan di Museum Nasional. Yang penting kan kembali. Perkara di Museum Nasional tidak apa-apa. Ya jadi kalau bisa juga tidak hanya itu ya, tapi naskah-naskah yang lain mungkin juga memungkinkan atau barang yang lain. Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Belanda I Gusti Agung Wesaka Puja mengatakan kunjungan Raja Belanda ke Keraton Yogyakarta ini merupakan kunjungan kehormatan. Selain memang Raja Belanda ingin berkunjung ke UGM lalu ke Kampung Cyber, I Gusti Agung menambahkan pertemuan ini lebih kepada acara silaturahmi antara dua raja. Dan dari pihak Kerajaan Belanda tidak ada kekhawatiran untuk datang mengunjungi Indonesia di tengah isu kesehatan virus corona. Di waktu yang sama, I Gusti Agung mengungkapkan arti penting dari kunjungan Raja Belanda ke Indonesia ini juga berkaitan dengan bidang ekonomi. Dalam rombongannya, Raja Belanda mengajak 190 pebisnis dan sebelum kunjungan ke Yogyakarta, Raja Willem juga bertemu dengan Presiden RI Jokowi. Terkait alasan ketertarikan Belanda menggandeng Indonesia untuk bekerja sama, I Gusti Agung mengatakan, karena kedua negara mempunyai sejarah panjang dan saat ini Belanda menjadi investor nomor 1 untuk Indonesia di antara negara-negara di Eropa. Harapannya Belanda mau terus melanjutkan komitmen ekonominya dengan Indonesia. Mereka juga lebih juga memperhatikan atau mempertimbangkan hubungan bilateral yang sedang baik-baiknya sekarang bagus. Jadi itu juga salah satu pertimbangan kenapa Raja tetap ingin berkunjung di Indonesia meskipun ada isu corona. Tim Liputan Humas Biro UHP Setda DIY. Untuk meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah BPAD DIY menggelar bedah buku di desa-desa di DIY pada Kamis siang. Bedah buku kali ini dilaksanakan di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, dengan membedah buku yang berjudul Pemberian ASI Eksklusif sebagai Makanan Sempurna untuk Bayi, karya Toto Sudargo dan Nur Aini Kusmayanti. Bedah buku hasil kerjasama BPAD DIY dengan Komisi D DPRD DIY ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat di desa-desa. Buku merupakan salah satu literasi informasi. Dengan bedah buku tersebut diharapkan bisa memunculkan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat. Ketua Komisi D DPRD DIY Kuswanto mengatakan dalam kegiatan bedah buku kali ini, Desa Sindumartani mengangkat judul Pemberian ASI Eksklusif. Buku tersebut sekaligus untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Desa Sindumartani, khususnya perempuan, akan arti penting pemberian ASI eksklusif sebagai tumbuh kembang anak-anaknya. Pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu solusi penting dalam pemecahan masalah gizi di masyarakat, baik untuk masa saat ini dan masa yang akan datang. Biar masyarakat tahu masalah menyusui anak kandungnya, sehingga dia bisa membantu pemerintah menciptakan masa depan bangsa ini yang diawali dari anak-anak kita, sehingga nanti masa depan bangsa ini bisa dipegang oleh warga kita yang betul berkualitas. Penulis buku Nur Aini Kusmayanti mengatakan, pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan bayi telah terbukti mampu meningkatkan derajat kesehatan suatu bangsa. ASI eksklusif mampu menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta meningkatkan derajat kesehatan ibu dan bayi. Dalam buku tersebut juga dibahas manfaat ASI eksklusif, permasalahan dan hambatan yang dihadapi seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif.
Kepala Seksi Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sleman Widianingsih mengatakan pemberian ASI eksklusif merupakan salah satu upaya perlindungan kepada anak yang diberikan langsung dari orang tua. Pemberian ASI eksklusif juga dapat menjalin kasih sayang antara ibu dan anak sehingga anak-anak selalu menginginkan kehadiran seorang ibu. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Vista Ari Rahmawati mengatakan pemberian ASI merupakan hak asasi seluruh anak Indonesia yang harus mereka dapatkan saat mereka bayi. Hak asasi harus dilindungi oleh peraturan yang mengikat agar kendala yang selama ini menjadi kegagalan pemberian ASI dapat dikendalikan. Amri Andri Yulianto, Jogja TV. Siapa yang tak kenal Gus Dur, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan Gus Dur merupakan tokoh panutan bangsa. Beliau adalah tokoh kiai yang menjadi pemimpin negeri yang dihormati oleh semua penganut agama. Meskipun beliau adalah sosok yang agamis, namun pola pemikirannya sangat terbuka. Maka tak heran semasa hidupnya bahkan hingga saat ini, Gus Dur menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Hal tersebut disampaikan oleh para narasumber bedah buku yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta (DPAD DIY) bekerja sama dengan Komisi D DPRD DIY. Kegiatan bedah buku yang membahas buku berjudul Sang Kosmopolit tersebut digelar pada Rabu siang di Interactive Center Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wakil Ketua Komisi D DPRD DIY Umaruddin Masdar mengatakan kegiatan bedah buku ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di kalangan generasi muda. Buku dengan judul Sang Kosmopolit ini berisi kumpulan esai yang menguraikan kehidupan sosok Gus Dur. Diharapkan dengan buku tersebut dapat menginspirasi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Yang pertama, bedah buku ini kan program dari DPAD untuk menggairahkan minat baca. Jadi agar minat baca masyarakat meningkat, program ini kita diadakan. Ya, harapan kalau di sini kita berharap mahasiswa anak-anak muda gairah bacanya meningkat dan juga agar gairah baca itu tidak salah sasaran dalam arti mereka mempelajari buku yang mungkin keliru, maka buku ini saya pilih dalam rangka mengenalkan bahwa berpikir kosmopolit terbuka modern itu sangat penting di kalangan anak muda, jangan sampai terjerumus dalam pemikiran yang ekstrim, yang radikal. Ya, saya berharap program ini berjalan dan bisa menginspirasi banyak anak muda khususnya untuk gemar membaca dan menjadi orang yang terbuka dan modern. Ya, saya mengajak semua masyarakat apapun golongannya, apapun agamanya, yang muda, yang tua, mari kita gemar membaca karena membaca adalah membuka kita untuk memahami dunia dan segala persoalan. Indonesia membutuhkan Gus Dur baru, Indonesia membutuhkan Gus Dur generasi. Dekan Fishum UIN Sunan Kalijaga Muhammad Sodik mengapresiasi kegiatan bedah buku tersebut. Muhammad Sodik mengatakan Gus Dur merupakan tokoh yang inspiratif dengan pemikirannya yang sangat terbuka. Pemikiran Gus Dur sangat luar biasa, memberikan inspirasi bahwa kita anak manusia apapun latar belakangnya harus bersatu, harmoni untuk membangun negeri ini. Dan dari sini kita akan banyak belajar di mana persaudaraan itu kemudian terbangun, ya, tidak hanya sesama agama tapi juga sesama warga bangsa, bahkan sesama dunia. Apalagi dalam situasi sekarang ini, ya, yang ada virus corona ini, kalau kita bersatu padu maka kita akan kuat untuk membangun negara yang semakin kuat dan akan disegani oleh dunia internasional. Penulis buku Sang Kosmopolit Hairus Salim HS menyampaikan bukunya tersebut mengungkapkan sisi lain kehidupan Gus Dur. Buku tersebut berisi kisah dan beragam gagasan penting Gus Dur. Lanskap luas pemikirannya dibahas secara proporsional dalam 16 esai panjang. Luh Eka, Hendri Kusuma, Jogja TV.
Guna menambah wawasan bagi masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DPAD DIY menggelar kegiatan bedah buku dengan judul Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, karya Bambang Sunaryo. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis pagi di Balai Desa Bangunkerto Turi, Sleman. Bedah buku hasil kerjasama DPAD DIY dengan Komisi D DPRD DIY ini dilakukan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Kegiatan bedah buku tersebut menghadirkan narasumber, di antaranya penulis buku Bambang Sunaryo, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Ketua Pok Darwis Telatar Seneng Sambirejo Prambanan Sleman, dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Penulis buku Bambang Sunaryo mengatakan, bicara model pengelolaan pariwisata sangat tergantung pada konteks destinasi dan masyarakat yang ada di destinasi pariwisata setempat. Dengan buku berjudul Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi para pemangku kepentingan dan pelaku usaha yang terkait dengan kepariwisataan, termasuk masyarakat luas yang mempunyai keterkaitan dan minat terhadap kepariwisataan. Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa pembangunan kepariwisataan mempunyai karakter yang sangat bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pelaku dalam suatu pemahaman yang komprehensif. Ya, sebetulnya kalau kita bicara model pengelolaan pariwisataan sangat tergantung kepada konteks destinasi atau masyarakat yang ada di destinasi tadi. Ada yang memang cocok, misalnya yang sangat-sangat close system dalam artian sangat sentralisir gitu ya, dikuasai oleh satu sentral tertentu. Tapi banyak kalau di Indonesia khususnya itu yang lebih harus bersifat community based tourism development, yaitu masyarakat menjadi pengelola atau pelaku utama dari kepariwisataan itu sendiri. Karena hanya dengan melalui CBT atau community based tourism development itu keberlanjutan kepariwisataan di situ akan bisa terjamin. Karena apa? Karena masyarakat akan bisa menjadi host tuan rumah yang baik, dan ini sangat dibutuhkan oleh wisatawan. Ketua Pok Darwis Telatar Seneng Sambirejo Prambanan Sleman yang juga pengelola objek wisata Tebing Breksi, Mujimin, mengatakan kegiatan bedah buku ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat, khususnya bagi para pengelola pariwisata dalam mengelola maupun mengembangkan destinasi wisata di daerahnya. Luh Eka, Iksan Rianto, Jogja TV. Didukung oleh cat aluminium dari Emco. Salam Indonesia. Sugeng dalu pamirsa, pepanggihan malih kalian kula Rio Wahisandi, salah penting pawartos Ngayogyakarta. Pawartos sosial kabudayan ingkang mentes migunani lan merakyat saking wewengkon Ngayogyakarta lan sak kiwa tengenipun. Sawetawis pawartos ingkang badhe katur inggih menika. Awit regi gendhis mindak bakul mboten wantun nandu dagangan kathah. Kejaya menika kibadhe katur pawartos Sutaryo 3 taun tumemen makarya minangka pawang. Kejawi kalih pedhikan pawartos kala wau ugi badhe katuraken sawetawis pawartos wigati sanesipun. Pramila sumangga dipun semak jangkeping pawartos Ngayogyakarta. Sampun kalih peken pungkasan, regi gendhis pasir mindak sak kelangkung awis. Mindakipun regi menika ugi nyarengi kathahing pamundutan gendhis pasir. Para bakul milih boten nandu dagangan, awit ajrih menawi kenjelokan regi.
Sampun kalih peken pungkasan, Bambang Triyono, bakul sembako ing Patalan Jedes Bantul, bingung awit mindakipun regi gendhis pasir. Saben dinten regi gendhis saya mindak awis ngantos Rp16.000 saben kilonipun. Sinaosa kabetan konsumen inggih kathah, nanging Bambang nelakaken boten wantun nandho gendhis kathah awit ajrih menawi kejelogan regi. Menawi ing regi limrah Rp11.000 saben kilo, gendhis pasir daganganipun Bambang saged pajeng eceran ngantos 17 kilo, nanging sakmangke namung pajeng antawis 20 kilo kemawon ing saben dintenipun. Persak per kilo? Per kilo ecer 16.000. Terus itu kalau permintaan konsumen naik apa turun? Tetap. Sehari rata-rata berapa, Pak? Sehari rata-rata 40 kilo ecer. Itu naik sejak kapan, Pak? Sejak 2 minggu terakhir. Kalau dugaan jenengan itu karena apa naikannya? Apakah barang langka atau seperti apa? Barang langka bisa karena bahan baku gula pasirnya itu langka. Jadi permintaan satu negara cuman beberapa perkebunan di daerah Lampung sama Jawa Timur kurang untuk memadai permintaan konsumen. Sadanguning gangsal 12 tahun sadyan sembako, Bambang nelakaken saweg sakmangke merangguli regi gendhis pasir ngantos Rp16.000 saben kilonipun. Padatan mindakipun regi saben dungkap Ramadan ngantos Idul Fitri. Mindakipun regi ugi boten kathah. Bambang ngajab supados pemerintah tumuli cawe-cawe amrih regi gendhis wangsul popok kados sakawit, amrih daya beli masyarakat wangsul mindak malih. Anang Zainuddin, Jogja TV. Gayut mindhaipun regi gendhis pasir, Kanwil Perum Bulog DIY meratelaken bilih pasudian gendhis pasir dhateng gudang saweg kosong. Kangge ngawekani bab kasebat, Pemda DIY lumantar Dinas Perindustrian dan Perdagangan menapa dene tim pengendalian inflasi DIY sampun ngrekaken tim ing lapangan kangge mesthekaken pasudian gendhis pasir dhateng tataran bakul nyekapi. Kangge ngawekani horeg ingkang saged mangaribawani inflasi, Kanwil Perum Bulog DIY ngajab masyarakat mbiyantu kupio rasionalisasi regi gendhis. Regi gendhis pasir dateng peken sakmangke antawis Rp16.100 ngantos Rp20.000 saben kilonipun utawi langkung saking harga eceran tertinggi ingkang dipun tetepaken Rp12.100 saben kilonipun. Belum ada produksi, jadi agak terkendala memang untuk gula kami nggak punya stok untuk gula. Tapi kita udah koordinasi dengan TPID, kita udah koordinasi dengan Disperindak posisi untuk gula itu. Ngawekani kabetan gendhis masyarakat, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mratelaken sampun impor gula kristal mentah GKM kathahipun 138,8 ton ingkang badhe mlebet dhateng Indonesia ing minggu ngajeng. Langkah menika inggih kangge nyekapi kabetan gendhis masyarakat ndungkap Ramadan ing pungkasaning wulan April 2022. Kepala Kanwil Perum Bulog DIY Juwaheni meratelaken pasudian gendhis pasir dhateng gudang bulog kosong wiwit tengahing bulan Januari 2022. Juwaheni meratelaken kangelan pados pasokan gendhis pasir awit pabrik gendhis dereng produksi dene wanci panen saweg wulan Juni benjing. Tim redaksi Jogja TV. Saksampunipun Jawah deres talut pelataran Puskesmas Darmorini longsor. Jangkeping pawartos badhe katur saksampunipun pariwara tetpo nyawiji kalian Jogja TV. Kepengin sehat, dikosok saja pakai param
dan minyak gosok enggal sehat. Param gosok enggal sehat diramu 7 macam ramuan, jahe, serai, cengkeh, mentol, gondopuro, dan lain-lain. Berkhasiat membantu memperlancar peredaran darah agar badan selalu sehat. Param gosok enggal sehat dipakai tidak lengket, tidak dingin, dan aromanya segar. Jangan percaya sebelum mencoba. Bisa dibeli di apotek-apotek, toko obat, dan Jogja TV. Ada game baru di gadgetmu. Main game yang asik, belajar mengenal ragam warna dan budaya Indonesia. Pilih pulaumu, jelajahi setiap levelnya, latih keterampilan mata dan tanganmu. Wow, jadi gradasi warna. Ayo, bermain terus dan ungkap fakta unik dari Color Tutorial MCO. Unduh di App Store dan Google Play sekarang. MCO, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Wiwit dinten Senin tanggal 9 Maret 2022, latusan poliklinik lan instalasi gawat darurat RSUD Wates wiwitipun latosi dhateng gedung enggal. Sinaosa taksih ribet boyongan, nanging pihak manajemen mesti akan pilih latusan kangge pasien tetep dipun tengenaken. Kejawi IGD, fasilitas sanes ingkang dipun boyong dhateng gedung enggal inggih menika ruang ICU, HCU, ruang rawat inap kelas tunggal lan VIP, sarta ruang radiologi. Sawetawis poliklinik ugi badhe dipun boyong kadosta poli obsgin, poli anak, geriatri, ortopedi lan sanesipun. Dene ingkang taksih dipun ladosi dhateng gedung lami antawisipun poliklinik jiwa, fasilitas care kesehatan, pojok dodge lan ruang rehabilitasi medik. Pindahkan barang-barang yang tidak terkait langsung dengan pelayanan. Nah, hari ini fixnya kita mulai pindahkan untuk UGD dan poliklinik. UGD dimulai pagi ini untuk barang-barang yang tidak berhubungan dengan pasien, dan nanti untuk poliklinik itu dimulai setelah pelayanan poliklinik selesai, termasuk juga laboratorium. Kalau farmasi dan lain-lain sudah mulai pindah kemarin. Pihak manajemen saderengipun inggih sampun biwarakaken gayut rantaman boyongan dhateng gedung enggal, dhateng pasien lan pengunjung. Lumantar biwara ingkang dipun pasang dhateng sawetawis papan. Sinaosa taksih ribet boyongan, nanging pihak manajemen mesthekaken bilih ladosan kangge pasien tetep dipun tengenaken lan tetep saged rancak. Rida Junianto, Jogja TV. Awit Jawa Deres sawetawis wekdal talut pelataran parkir Puskesmas Darmorini Kota Temanggung longsor. Sinaosa mboten ganggu latusan dhateng puskesmas, nanging menawi mboten tumuli dipun dandosi, dipun kuwatosaken saged dumados longsor susulan. Menika talut ingkang dumunung ing pelataran parkir Puskesmas Darmorini Kota Temanggung ingkang longsor malam Selasa kapengker. Talut ingkang inggilipun 1 meter kasebat longsor awit kagerus ilining toya. Sawetawis perangan pelataran ugi katingal rengko. Saderengipun dumados Jawa Deres, Siti dhateng saknginggiling talut inggih sampun bengkah, satemah nalika Jawa Deres jalari talut dados longsor. Ya kenangan ya hujan ini terus ya ini kan hujan dan kan ini kan tanah masih baru beberapa baru pondasi baru. Dampaknya gimana Pak ini Pak? Ya? Dampaknya longsor ini gimana? Oh enggak. Untuk jarak longsoran ke gedung puskesmas berapa meter ini Pak? 4 meter ya, ini pondasi lama ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk apa Pak? Parkiran. Parkir ya. Sinaosa boten ganggu ladosan puskesmas, nanging menawi boten dipun dandosi, dipun kuwatosaken longsor susulan saged dumados malih. Palapuran Ahmad Farizal saking Temanggung Jawa Tengah kangge Jogja TV. Sampun 3 tahun, Sutaryo Makaryo minangka pawang. Jangkeping pawartos badhe katur sak sampunipun pariwara, tetep nyawiji kalian Jogja TV.
Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Cat aluminium dari Emco. Sebagai tanda kasih petani kepada hewan ternak, nenek moyang kita melakukan tradisi gumbregan yang berupa upacara selamatan pada hewan ternak. Bagi warga perantau, merti dusun menjadi salah satu cara sakral selain lebaran. Kangge mangsulaken ekosistem wono ingkang risak lan gundul, Balai Taman Nasional Gunung Merapi utawi BTNGM tembayatan kalian maneka pihak lan warga nindakaken reboisasi. Kaajab kawasan Taman Nasional menika tetep dados menara air kangge masyarakat sak kiwa tengenipun. Dateng ujung Kabupaten Boyolali, inggih menika ing Desa Merian, Kecamatan Taman Sari, masyarakat sesarengan relawan, pemerintah Boyolali sarta BTNGM nanem kawan atus bibit uwit dateng Wonoreti Merapi ingkang kawawas gundul. Kepala BTNGM Pujiati mratelaken lampah reboisasi menika inggih salah satunggaling kupiya kangge mangsulaken ekosistem dateng kawontenan sakawit. Wonten gangsal jenis uwit langka ingkang dipun tanem inggih menika puspa, sarangan, pasang, tesek lan brasan. Reboisasi pereng Redi Merapi menika kaajab saged mangsulaken wana ingkang gundul awit erupsi Redi Merapi sarta kabesmen wana. Ngantos samangke taksih wonten kawasan BTNGM ingkang gundul wiwit saking zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan sarta zona lindung. Dene erupsi Merapi ing taun 2012 kapengker njalari sawetawis perangan wana dados gundul lan kedah dipun wangsulaken kados sakawit kanthi lampah reboisasi. Krida menika kanthi ancas amrih kawasan Taman Nasional tetep dados menara air kangge masyarakat sak kiwa tengen Redi Merapi. Tujuan pemulihan ekosistem sendiri adalah kita mau mengembalikan kawasan yang rusak atau kawasan yang kosong itu untuk kembali ke ekosistem semula atau mendekati ekosistem semula. Jadi kalau dulu ekosistem di sini yang tumbuh itu tadi 5 jenis tadi, ada puspa, ada berasan, ada tesek, ada pasang, ada. Sri Haryadi, Jogja TV. Raos tresnanipun dhateng Sato Jurung Sutaryo, priya saking Bantul menika, makarya minangka pawang dhateng kebun binatang Gembira Loka Zoo. Sasampunipun langkung saking 30 taun Sutaryo makarya, kepara sakderengipun Gembira Loka regeng lan dados papan wisata pilihan kados sakmangke. Menika Sutaryo, priya kelahiran Ngayogyakarta ing taun 66 ingkang taksih sigrak minangka pawang sato. Sutaryo sampun langkung saking 30 taun makarya dhateng kebun binatang Gembira Loka Yogyakarta minangka pawang. Wiwit taun 1987 sasampunipun lulus saking SMP. Pepenginanipun makarya dhateng kebun binatang Gembira Loka menika inggih awit raos tresnanipun dhateng sato. Sepisanan makarya, Sutaryo dados karyawan kontrak lan makarya minangka petugas kebersihan sadanguning 2 taun. Awit kawawas disiplin lan tanggal jawab dhateng pakaryanipun, salajengipun Sutaryo dipun angkat dados karyawan kanthi ayahan enggal minangka pawang sato dhateng akuarium. Sutaryo ugi tumut ngraosaken kombak kumpulipun Gembira Loka ngantos sakmangke sampun ngrembaka dados kebun binatang minangka referensi wisata favorit keluarga. Masuk 87, dulu masih kepala kabitnya Pak Dasiran, kepala kebersihan dulu. Nah, sekarang udah lanjut dimasuk di situ 2 tahun. 2 tahun diangkat karyawan tetap 89. Nah, itu saya di akuarium, dulu di akuarium. Nah, pindah lagi di akuarium ini kira-kira 3 tahunan kurang lebih. Lanjut pindah di rumah tangga. Rumah tangga 3 tahun ya itu. Yang paling lama itu di
kandang unta. Saya serati unta dulu. Itu dulu serati unta 10 tahun lebih. Makarya minangka pawang ugi wonten risikonipun. Sutaryo nate dados sasaran unta ingkang ngamuk satemah nandang tatu awrat. Nanging bab kasbat mboten jalari Sutaryo trauma. Sakmangke pakaryanipun Sutaryo kala mangsa namung makani sato ingkang sampun lulut lan boten bebayani. Dene pakaryan bakunipun inggih minangka koordinator tim pengolahan pupuk kotoran gajah. Sutaryo ngajap tetap saged makarya dhateng Gembira Loka lan Gembira Loka saya munjo. Ya, dulunya enggak apa-apa, dulu lulus ya sama saya atur biasa, enggak apa-apa. Nakimanku jangan keras-keras. Pasti adik itu hati-hati, jangan sampai lena itu loh. Iwan itu lena, adik kena. Saya unta Iwan itu paling yang limbe tuh mas. Nah itu hati-hati itu. Nah saya itu ya udah hati-hati bagaimana ada itu muta liwat itu saya dilihat ya enggak tahu. Saya bersihkan ya enggak apa-apa, ngasih makan enggak apa-apa ya ada yang perempuan liwat itu lihat itu untuk jantan apa betina itu loh mas. Nambah saya itu gara-gara itu. Pak Sutaryo itu mempunyai semangat yang luar biasa. Meskipun dengan usianya mungkin yang sudah mulai menua, akan tapi untuk semangat dalam bekerja itu sangat luar biasa dan bisa dijadikan contoh untuk staf-staf yang lain dalam pekerjaannya. Pak Sutaryo sendiri saat ini juga di bagian pengolahan pupuk itu juga kita percaya sebagai untuk koordinator untuk mengarahkan staf-staf yang lain dalam pengolahan pupuk yang ada di edukasi ini. Sutaryo inggih dados patuladan tumrap para kanca kancanipun. Tumrap Sutaryo minangka pawang sato inggih dados pepenginanipun wiwit alit lan sakmangke inggih dados pakaryan ingkang dipun tekuni. Hari Atmaja, Jogja TV. Paripurna pawartos Ngayogyakarta ing dalu menika malam Jumat Pon 12 Maret 2022 utawi 17 Recep 1953 taun Wawu Windu Sangara. Sedaya kanca ingkang ngayi karya sarta kula Rio Wahyusandi ngaturaken panuwun awit kawigatosan panjenengan lan tetep nyawiji kalian Jogja TV, tradisi tiada henti. Salam Indonesia. Didukung oleh Emco Thinner B, Thinnernya Emco.